Udah. Udah. Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdur Asad dan juga Sing Abdel Ahrian. Salam satu panas semuanya teman-teman semuanya. Bukan salam perubahan. Ah, Salam perubahan. salam perubahan. Gini ya, gini ya. Di fotonya tuh gimana? Iya gitu. Gini apa gini? Gini, yang jam. Jam. Salam perubahan teman-teman. Udah berapa lama nih, Dur? 3 minggu. Lebih lah, nggak ketemunya. Iya, nggak tayangnya 3 minggu. Lo nggak tahu gue juara pingpong 2 kali. Belum ketemu. Ya, belum. Show. Show mas saya ketemu dong. Bukan, ngabdur setelah show ngomong belum pernah ngabdur lagi. Iya betul. Gitu. Iya kita ngabdur terakhir tuh sebelum show ya. Ya. Sebelum show dan sebelum itu. Sebelum pingpong. Iya. Iya. Sebulanan gak ketemu ya. 2 medali emas dan 1 show lo lewatkan, Dur. Satu show kan saya ada shownya. Iya di sini di ngabdur Pembahasan. bahasannya. Iya. Iya, orang juga udah nggak nyetrika. Tuh, banyak banget yang Cuma 3 minggu. Pakaian masih banyak di lemari. Kan nggak, bagus. akhirnya pada beli baru. Tidak, itu Buat kadang suaminya dibeliin baru. Udah dia nggak mau nyetrika kalau nggak kadang ngabdur. akhirnya dia memanfaatkan baju-baju yang sudah lama tidak dipakai, akhirnya kepake. Oh. Gitu. Itu memang Itu sengaja. motivasi lo itu. Ngabdur Sengaja. nggak ada ini ya untuk pakai pakaian lama lah. Iya, maksudnya biar semuanya kepake, biar kerawat, keurus gitu. Biar tidak dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Betul. Semua pakaian terpakai dengan Terpakai baik. dengan baik. Aduh, saya ngomong kayak gitu, saya juga banyak pakaian yang saya ini gitu. Kadang tuh serba salah gitu. Kayak maksudnya kita tuh dianjurkan kalau ngasih apa-apa kan ngasih yang bagus. Iya. Tapi kalau posisinya baju ini kita udah nggak pakai dan menurut kita sudah tidak bagus di kita. Mau ngasih orang juga saya juga Nah itu godaan tuh, Dur. Akhirnya nggak ngasih sekalian. iya, karena hati saya tidak enak juga ini masa. Karena itu tadi kan saya sering dengar kalau mau ngasih sesuatu itu ngasih yang bagus, Baik. Ya. ngasih yang terbaik. Ya Nah, kalau kita mampu, Dur. Kalau kita mampu ya kita beliin yang baru orang-orang. Ya jadi menurut pandangan Cing Abdel gimana? Baju-baju yang saya tidak pakai tuh Dikasihin aja ke orang. Buat orang masih banyak yang nggak apa-apa ya? thrifting aja ada harganya, Dur. Masih ada yang mau beli. Mau beli aja ada, Dur. Apalagi dikasih. Ya tapi thrifting kan bagus emang. Kan baju lu juga bagus-bagus. Yang dijual di thrifting kan sama aja itu. Ya coba ya saya kasih aja ya. Iya. Ke orang aja. Nah memang banyak pakaian-pakaian saya. Maksudnya kayak karena lebih ke badan. Dulu M masuk. Sekarang M kan udah nggak masuk. Jadi pakaian saya M tuh banyak. Lah, itu gue M. Lo bukannya M. M luar mah masih masuk. Masa? Kayak saya Uniqlo. Uniqlo itu M masih masuk. Oh. Tapi kalau saya M itu Ramayana. saya nggak tahu. Pokoknya M yang biasa kalau teman-teman jual kaos apa itu M kekecilan tuh. L jadinya lo. L. Oh. Lo marah gue M. Mamat yang gue L. Ya, saya Kalau- masih masuk. Iya. Untuk yang ukuran-ukuran toko-toko luar tuh masih masuk lah. Iya. Masih masuk. Kalau ini L kayaknya. L apa M? Ya gitulah. Tapi bagaimana? 2 medali emas itu akhirnya. Ya kan udah gue bilang udah. Pakai di Gagal ya? Dah, kok gagal? No, lihat no. Juki no. Udah berapa? Udah banyak, udah 3 ya. Iya, 3 medali emas belum terkalahkan, Dur. Gue ntar di belakangnya gue capek gue ngomongin ini kayak gini-ginian, bener deh. Ntar di belakangnya, Masa belum ada yang ngalahin Cing Abdel? ya Artis belum. Ini apa? Ganda putra. kan belum ada nomor ganda putra. Oh, ganda putra belum ya? Ganda campuran baru ya? Ganda campuran ada gue sama Wendy Walters. Menang. Menang juga itu. Itu kan medali pakai ya Kok pakai bisa? di Italia. Kok bisa sih menang terus? Tapi ada yang Cing Abdel ada video yang Cing Abdel nggak bisa balikin pukulannya. Yang mana? Abangnya Yon nih.
Yang Oh Cing iya. Abdul nggak pernah kena meja, Cing Abdul pukul. Wah itu mah atlet Olimpiade, Oh, atlet Indonesia itu. atlet Indonesia yang Olimpian lah sebutan itu. Olimpian itu adalah atlet-atlet yang pernah ikut Olimpiade. nah sebutnya Olimpian. Kayaknya ada WA grupnya deh tuh. Kayaknya Olimpian gitu kan. Saking Itu dikitnya. Salah satu petenis meja Indonesia yang pernah berlaga di Olimpiade. Iya, kayaknya sepanjang yang gue ingat ya, yang berlaga di Olimpiade itu nggak sampai 5 orang, Dur. Sepanjang sejarah Indonesia ini. Di tenis meja ya. Di tenis meja. 3 diantaranya gue kenal. Itu salah satu yang Cing Abdul itu yang Iya, Anton pukul nggak Suseno. bisa kena meja. Buset. Kenapa sih? Kan gampang kasih kena meja mah. Berak lu main gampang-gampang aja lu. Gue pikir, ini emang karena gue nih kagak bisa gitu ya. Terus dicoba sama pemain-pemain yang memang jago, Dur. Pemain-pemain yang udah levelnya nasional. Masih nggak ada yang kuat, Dur. Nggak ada yang kena meja. Iya, Nggak dibalikin. nggak ada yang bisa balikin gitu, Dur. Ya balikinnya pelan-pelan aja kan biar Ya bolanya kalau kena. kalau dibalikinnya kita chop lagi pasti bisa. Gue juga bisa. Ini balikinnya lo harus spin, kuat nggak gitu. Ya kan nggak harus spin dong. Iya memang kalau lagi dalam pertandingan ya nggak harus spin. Oh, ini lagi dicoba. Lagi dicoba lo langsung pakai spin bisa nggak gitu. Tapi kan itu butuh apa ya? Butuh adaptasi dalam sebuah permainan yang panjang. Satu saat di satu titik lawannya udah ngerti gimana cara mukulnya gitu. Atau paling nggak dia chop dulu, baru di spin gitu. Nggak, maksudnya kalau dia kayak begitu ya kan harusnya masih menang sampai sekarang kan. Tapi di pertandingan tidak akan semudah itu dia ngasih copan itu gitu. Karena Ngerti bolanya. nggak maksudnya? Iya, karena aliran bolanya tidak segampang. Tidak segampang Waktu waktu latihan. Ya, gitu. Kan aliran bola akan liar sekali. Betul. Mau ngasih chop yang begitu agak susah. Saya paham banget. Masalah tenis meja gitu-gitu. Iya. Chop, bet, apa segala macam. Single juga gue juara. Bedu. Ya lawannya cuma Bang Bedu sih. Gerindra. Dia kan caleg Gerindra. Lolos. Enggak kayaknya. Jauh. DKI 2, tanda neraka. Nah, oke, kita tanya-tanya itu aja. Kan Cing Abdul pasti tahu berita-beritanya. Bang Komeng sudah jelas ya. Ya, Suaranya mengalahkan Ganjar Pranowo di Jawa Barat. Jawa Barat. Sudah pasti masuk Senayan. DPD itu Senayan juga ya? Oke, Iya, di Senayan. sudah pasti masuk Senayan. Bedu masuk tidak Bedu? Enggak, Bedu tidak masuk ya? enggak masuk. Narji. Narji, ya sejauh sampai sekarang gue denger ya, kayaknya belum dah. Karena belum selesai juga sih ya. Gitu Tapi aja. memang Bang Narji itu emang susah dapilnya dia. Dia di sono tuh. Bukan, Oh, dia ke Jawa sama- Tengah. Oh iya, Jawa Tengah. Sama si Pak Bawazir. Oh, Jateng ya? Dia Jateng. tuh ambil- Cilacap apa Pekalongan Dia gitu. tuh ambil Jateng, udah gitu dari PKS susah lah. Basis PKS kan nggak kuat di Jateng. Tapi dapat nggak? Buka pecahan. Masih 5 dari 6 5 dari 6 jatah. jatah. Posisi 5 sekarang. Siapa Bang Narji? Enggak. Ada tuh. Subscriber. Oh, Tapi nyalek juga di dapil NRJ juga. Yang ngasih umroh waktu Abdul Universe itu loh. oh. Iya. Dari mana partai? PKS. Oh, orang PKS juga. Iya. Ada orang PKS subscriber sini. Iya. Banyak. Caleg. Abis itu Jur ininya. Sorry ya, Ceng. Iya. Sorry ya, Ceng ya. Ngobrol ngalor ngidul kalau nggak ngerokok nggak Kalau enak. Iya. Maaf ya. Iya nggak apa-apa. Teria, mohon maaf nih. Gue harus minta izin gue. Kayaknya 1 sih nggak apa-apa Dur. Bentar deh, saya di 54 saya berhenti. Umur 54. Ya, Iya. insya Allah. 54 nonton nggak lo? Nonton ya? Nonton. Sabar kan belum selesai Oke, dari oke. tadi yang Oke, ini. oke, ya. Dede Sunandar. 10 suara. Katanya ya menurut berita. Ah, dia bercanda itu mah. Enggak di ini. KPU di website KPU. Iya, tapi apakah masih sementara waktu itu ya, gue nggak tahu juga. Karena kan dia DPRD tingkat 2. Jadi udah emang makin sedikit ininya, apa jumlah pemilihnya makin sedikit, Ah. gitu. Jadi memang mungkin itu ribuan doang udah dapat kursi, gitu. Tapi dia 10. Katanya 10, katanya.
Ini. Mungkin gara-gara waktu kampanye dia agak salah strategi kan. Dia bilang setiap dia datang nih ke grassroots, Karang Taruna kemana gitu. Terus ada yang bilang, Pak, Mas Dede, ini kita lagi butuh komputer nih gitu. Oke. Dikasih link Tokopedia. Bukan dibeliin. Serius. Ya gimana? Tapi bagus, dia mengajarkan orang untuk tidak money politik. Iya. Kalau mau milih gua, milihlah karena lu percaya sama gua gitu. Emang menurut lo masih pengaruh ya money politik? Masih lah, Cing. Bansos? Masih. Maksudnya jangan ngomong bansos deh, nanti orang sensi ya. Maksudnya money politik itu masih lah. Maksudnya kita lagi duduk-duduk santai, tiba-tiba orang datang kasih 200.000 ya, lu coblos gua ya. Siapa yang nggak mau? Kan ada beberapa pasti yang ngasih, Dur. Gak cuma satu Apanya? orang. Kalau semuanya money politik ya. Misalnya ada money politik, lo ngasih 200, terus tiba-tiba gue datang, nih 2,5 nih. Ayo. Ya pintar-pintarnya dia Ngasihnya ya. ngasihnya. Makanya timing, serangan timing. fajar. Iya. Di ujung banget. Timing. Punchline hampir closing lah. Yang di ending-ending yang Di dia paling ending-ending. ingat kan. Iya. Tapi kan ada itu, Dur. Gue sama caleg apa gitu wawancara. Ada yang Masih Kazani. beli, Putus. bukan beli putus mah ngasih Bayar terus nggak ada belakang, tanda. bayar Bayar belakang ada, Dur. Bayar belakang ada. Jadi sebelumnya nih, si tim suksesnya akan bilang, lo akan gue bayar kalau apa nih namanya, formulir apa? Gua menang. Bukan. C1. C1. C1-nya. Lo kan di TPS lo C1-nya kasih lihat gue berapa yang milih gue. Itu akan gue bayar. 5 suara 20 juta kalau nggak salah ya. Enggak, cuma 20 suara 5 juta apa ada ya? 10 suara 5 juta. 10 suara 5 juta. Jadi kalau 100 suara, Dia butuh 50 juta. 50 juta dia bayar. Iya. 1000 suara ya 500 juta. Tapi sini ntar lo bagi dah tuh. Gitu. Di bagian gue yang sebagai tim sukses bilang nih, lo pilih ini ya, pilih nomor ini. Ntar lihat di buktinya aja. Itu pasti jadi. Oh. Nah gitu. Nah itu pasti jadi. Asal yang ngomongnya nih dipercaya tuh sama masyarakat itu. Oh, oke, nih orang bakal bayar gitu. Bayarnya bayar suara beneran. Bayarnya belakangan. Bayarnya belakangan. Gitu. Ada berita-berita macam-macam, ada Macam-macam. caleg yang Ada yang diikat. paving bloknya dibongkar lagi. Nasdem kalau nggak salah itu. Ada, iya. Di Banyuwangi kalau nggak salah. Ada yang diikat, yang teriak-teriak, Dur. Udah diikat sama warga apa ini? Gue nggak tahu ya. Nggak tahu, Pokoknya udah diikat di tiang listrik. Terus diikat di ini. Ngomong bahasa Jawa, kalau bahasa apa ya? Pokoknya dia bilang, mobil udah digade, rumah udah digade, nggak ada kan? Nggak ada yang milih saya. Dia ikat diri sendiri. Nggak mungkin diikat sama orang kali ya, pas ikat diri sendiri. Mungkin dia udah ngamuk mungkin. Videonya cuma ada pas dia udah diikat di, nggak pakai baju. Ya. Ini tiang listrik, terus dia udah diikat begini, Dur. Teriak-teriak, Dur. Udah digade. Iya, semua Mobil udah digade. Nggak ada yang milih. Ya siapa suruh? Siapa suruh gitu-gitu? Udahlah, hidup santai-santai aja. Ya, Dur, ini tuh tim-tim maklar-maklar politik, Dur. Yang bikin yang itu Emang, tapi harus pelan-pelan harus ke arah sana harus ke arah untuk menghapus hal-hal kayak gini. Jadi kalau misalkan kita nggak ada money politik ya, orang betul-betul semuanya itu ngelihat track record orang apa segala macam gitu ya. Suatu saat itu kita bisa dapat orang yang di DPR itu orang bagus semua gitu. Kalau sekarang Vicky Prasetyo masuk Vicky nggak? Prasetyo enggak, karena Perindonya enggak. Mungkin secara Tapi pribadi kan dia DPRD. DPR RI. Oh, DPR RI. Iya. Oh, susah lah. Perindonya enggak. Perindonya nggak. Ini Aldi Taher, Enggak. Kan Perindo juga dia. Gilang Dirga, P3 tuh. P3 masuk ya 4%-nya ya. Iya, Jakarta dia Dia kan. Jakarta Timur tuh. Itu DPR RI atau DPR DPRD? RI. Nah, itu gue belum lihat tuh. Gilang DPR RI. Dirga. Belum kedengeran lah kalau Siapa Gilang lagi ya? Dirga. Ini Denny Cagur. Enggak kayaknya. Oh, Trans 7 masih pengen di situ. Sampai terakhir gue ini kayaknya belum ada tuh.
Uya kayaknya mungkin. Oh, Uya Kuya ya, Uya Kuya. Tapi 4 atasnya PDI, Golkar sama PAN, Adi Aksa, Kristian Aryani, Masinton masuk itu. Once Once masuk. Once termasuk yang mungkin ya 7 besar dia termasuk lah. Once, Masinton, Ada si Kristian Kalau Masinton Aryani. iyalah. iya. Harusnya sih banyak deh suaranya. Ramzi juga kayaknya enggak. Ramzi juga kayaknya enggak. Yang di Ramzi itu yang masuk Fadlizon, terus Artis yang Adian, masuk Bang Nabi Komeng Tupulu. doang ya? Primus. Oh, Primus masuk. Primus kayaknya masuk. Itu pun ke Komeng kan DPD kan? Tapi Primus mas sudah Incumbent. Iya. Kalau incumbent Eko juga kayaknya. incumbent nggak bisa dihitung. Kalau incumbent tuh Oke. sudah punya basis massa. Yang baru-baru ya? Iya, yang baru-baru. Oh, Karena Rahel Mariam itu juga masuk. Meli Guslo masuk kan? Meli Meli Guslo Guslo. juga masuk. iya. Baru tuh Meli Oh, Guslo. Meli Guslo baru ya? Oh iya Eh. masuk. Jago. Oh, Ahmad Dhani Ahmad Dhani. masuk kayaknya. Iya. Dina Lorenza. Coba lihat deh, Dina Lorenza deh. Sekali saya nggak dengar namanya ya, Dina Lorenza. Dina Lorenza kayaknya juga. Manis banget itu dulu. Dina Lorenza. Saya itu ya pokoknya yang dulu-dulu tuh ya. Dina Lorenza, Tia Ivanka. Tuhan manis-manis. Zaman saya SD saya lihat mereka aja udah manis gitu. Hah? Gini Putri. Ojini. Iya. Bella Safira. Saya suka yang Indonesia yang kayak Dina Lorenza, Ah, Tia Ivanka. Gitu. Tia Ivanka mah nggak Indonesia, agak-agak kebule-bulean. Kalau boleh-bolehan ya. Iya. Kalau Diana Pungkit terlalu Timur Tengah. Iya nggak sih mukanya? Iya, iya. Dino Reza kemungkinan Enggak, mungkin karena pakaiannya Gini ya, jadi lo agak kayak Timur Tengah ya. Kayaknya nggak terlalu Timur Tengah, malah ke bule dia. Oh bule ya. Malah ke bule gitu. Dino Reza kemungkinan masuk Jakarta Jatim. Arzeti juga masuk. Arzeti mah udah. Lucky Perdana. Arzeti Bilbina. Iya, Lucky Perdana. Lucky Perdana nih dia. Perdana ya. Masuk. Masuk kayaknya. Masih suara lumayan tinggi. Jatim. Andre Hanusa juga masuk kayaknya. PDI ya, Andre. Iya, jadi Andre Hanusa. Arnold Purnomo baru dapat 2000 so far sih. Ya 2000 kalau DPRD mungkin. Iya, Arnold Purnomo. Yang Ida Contessa juga. Tapi kan kemarin sering salah-salah tuh si KPU. Kirekap ya. Nah, Rekapnya angkanya juga masih ini, nggak tahu udah benar atau belum gitu. Udah benar atau belum. Tapi nggak tahu juga apa salahnya cuma di bagian pilpres doang. enggak, itu juga salah. Yang itu juga salah ya. Pernah ada yang sampai ratusan ribu tuh ininya dapat yang si Calegnya. caleg-calegnya gitu. Karena formnya salah. Tapi kan sebenarnya setiap caleg udah punya orang sendiri kan di dapilnya dia udah bisa perkirakan lah pasti malam harinya tuh. Dia pasti udah ngumpulin hasilnya mana nih di TPS yang dapilnya dia. Apalagi kalau yang DPRD ya. DPRD yang ada berapa ini mungkin udah cepat. DPR juga mungkin bisa. Iya, mungkin bisa begitu. Tapi kalau masuk ke sistemnya berubah, dia agak bingung juga Nah pasti. ya itu dia yang sering jadi perselisihan mungkin. Ya begitulah. Tapi kata Semi kemarin kan kemungkinan bisa apa? Dia bilang agak susah ya. Pilpres itu mah. Pilpres. Iya, masuk akal memang. Omongannya Om Sam itu masuk akal. Iya. Kalau margin error taruhlah 3-5% gitu. Kalau dia bedanya sudah 7%, 8% ya susah sekali. Kalau quick count-nya benar. Gitu kan. Kan bukan Lo kalau nggak percaya quick count, Bukan. lo nggak usah tes darah. Nggak usah sampel darah. kita bukan tidak percaya quick count. Tadi ngomong-ngomong gini. Bukan kita tidak percaya tes darah. Iya. Siapa tahu darah yang diambil bukan darah kita. Nah, Gitu loh. Bukan tes darahnya yang bermasalah. Bukan quick count yang bermasalah. Siapa tahu. Kan namanya kayak begini. Kalau di matematika tuh kita ada cross check data, cross check hasil. Jadi misalkan kayak dari zaman dulu kala cari sisi miring itu ya pakai Pitagoras sudah. Ada rumus Pitagoras misalkan, atau biasa kayak ada diketahui keliling persegi panjang. Kalau panjangnya 5, lebarnya berapa? Kita
kerja tuh pakai panjang kali lebar sama gitu, dapatlah lebarnya berapa. Tapi kadang-kadang kita cross check kan, oke kalau lebarnya dapat segini, kalau dikalikan dengan panjang dapat nggak tadi luasnya gitu. Di cross check lagi gitu, bukan berarti kita tidak percaya rumus panjang kali lebarnya, tapi kita cross check ulang. Oh, Gitu. iya. Kalau Semi bilang kalau misalnya dia mau curang di sistemnya itu bakal ketahuan. Sistemnya dibikin untuk curang gitu. Itu mah gampang banget ketahuan. Iya. Gitu. Iya, makanya sekarang kemudian akhirnya rame. Yang kita takutkan adalah kan tidak menutup kemungkinan juga bisa tiba-tiba maksudnya 5 quick count-nya itu, 5 lembaga quick count semuanya emang dibikin untuk segitu. Yeah. Kemudian sekarang C1-nya dipaksain untuk sama kayak gitu. Bisa juga gitu. Iya. Tidak menutup kemungkinan kan? Iya, udah gitu ditambah dengan diperberat dengan ngaco tuh si rekap di Iya. awal-awalnya gitu. Jadi orang semakin bener gak sih ini? Bener gak sih ini gitu. Ya, Orang sempat salah gitu. Ya, dengan segala macam gitu KPU menyalahkan KPPS. Iya. KPU cuman minta maaf. Terus server di luar negeri maksudnya terlalu banyak hal yang tidak memuaskan logika kita gitu. Iya. Tapi ini saya ngomong aja ya teman-teman ya, terserah siapa presidennya, sudahlah, saya sudah ikhlas aja, silakan. Kalian mau ambil negara ini, ambil sudah. Ya enggak lah, lu enggak diambil. Saya sih sudah santai aja. Hidup kita kan singkat aja, 60-70 tahun. Waduh, gue tinggal 6 Kita tahun sudah dong. meninggal. Jadi ya sudahlah, mau kejar apa sih di dunia ini. Jadi santai aja. Santai. Saya segitunya. Maksudnya slow aja. Hah? Ya karena kalah, betul. Kalau menang, Tapi sejujurnya, Cing, ini saya belum pernah ngomong di tempat lain. Saya baru ngomong di Ngabdur. anjay. Serius. Kayak orang-orang lu. Serius, saya baru ngomong ini di Ngabdur. Saya pulang dari kami kampanye terakhir. Jadi saya selepet Imin di Malang, habis itu kami ke Desakan di Surabaya. Pulanglah dari Desakan di Surabaya untuk besoknya kami ke JIS. Sebelum di JIS itulah paginya itu saya ngobrol sama teman-teman Seniman Bersatu, sama Om Sem, sama David, sama teman-teman yang lain. Ada kegembiraan memang kalau Anies Baswedan menang, tapi ketakutannya lebih gede ketika Anies Baswedan menang. Bebannya lebih gede karena kita harus menyiapkan selama 5 tahun kita harus jadi orang pertama yang tagih Anies gitu, harus jagain dia gitu, dan itu berat banget gitu. Berarti ada program tagih Anies. Pengganti Desak Anies. Betul. Yeah. Dan kita harus jagain betul gitu. Karena 5 tahun ke depan ini orang semua akan, apapun yang Anies bikin, entah salah, entah benar, apalagi salah gitu, atau keliru, atau apa gitu, pasti orang akan nanyanya ke kita gitu. Yeah. Kita harus jagain. Ini Sama seperti saat Panji waktu Pilgub ya? iya, Yeah. ini nggak bisa, kalau Anies menang kita nggak bisa bersantai-santai nih. 5 tahun ke depan ini kita harus jaga banget gitu. Harus betul-betul ini menjelaskan ke orang-orang kalau ada yang salah atau apa gitu. Nah, kalau kalah, kita sedih, ada perasaan sedihnya, tapi justru malah melegakan. Karena beban kita untuk 5 tahun ke depan nggak ada gitu. Kita nggak perlu jagain orang gitu. Itu yang saya sempat ngomong ke anak-anak, kemudian anak-anak bilang, oh iya, makanya pikirkan dengan masak-masak. Mulai dari sekarang, apa yang akan kalian lakukan 5 tahun ke depan kalau misalkan Anies menang gitu. Bebannya akan ada di kita, beban banget itu. 5 tahun kita stand up pun orang akan tanyain gitu. Nah ternyata Allah mengangkat beban itu dari kami semua. Mungkin Allah merasa beban ini belum bisa, kalian belum sanggup nih, udahlah. Saya taruh aja di jari. gitu kali. Zari lebih kuat dari kami. Jadi Tuhan memberikan beban itu ke Zari. Gitulah Cing. Dan Tuhan juga tidak memberikan beban itu ke Cing.
nggak Iya. ke Ajis, nggak ke Iya. Ari Kriting. Mamat, Mamat Pak. Sampai detik terakhir nggak mau ngedukung siapa-siapa kan. gue udah berapa kali ya gue selalu ceritain nih, Dur. Ini jokes yang menyakitkan tapi lucu, Dur. Apa tuh? Yang meme-meme itu, Dur. Nah, Ya, Mah, pinjam charger dong gitu. Nah, kenapa? kenapa? Handphone aku ganjar nih gitu. Ganjar. Kenapa kan? Lowbat 16%. Kalau itu lobet Ganjar. Kalau mati itu PSI. 1, apa 2? 2,5 sih sekali foto mati sih. 2,5 itu sekali foto pakai flash mati. Lucu tapi Syaul. Ya, Nah, ini kita juga belum tahu tiba-tiba misalkan PSI tiba-tiba lolos ya. parliamentary threshold. Aneh juga gitu. iya, Kalau iya. misalkan orang bilang, kalian 01 itu emang dasar orang tidak percaya quick count, udah kalah nggak percaya. Ya sekarang oke, kita percaya quick count. Tiba-tiba kalau PSI lolos, apa alasannya coba? Di quick count dia nggak kok gitu. Ya. Misalkan Jadi saja. 2%. Misal aja Kan begitu. kalau quick count lembaga survei itu yang diambil dari sampel. Tapi kalau yang quick count yang di KPU. KPU kan berdasarkan rekap yang masuk kan, rekapan C1 yang masuk. Kalau itu real count udah. Oh, real count ya. KPU nggak ada quick count kan? Nggak ada. Nggak ada quick count ya. Kalau quick count itu pasti sampel yang diambil. Iya. Tapi akan menggambarkan suasana keseluruhan. Iya. 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 Dengan metodologi yang saintifik lah. Iya, Maksudnya, luar biasa lah. kalau kita lihat dari beberapa pemimpin negara yang sudah memberikan selamat kan, masa dia kan ngambilnya dari quick count. Iya. Iya, makanya itu. Sekarang terus sebenarnya hal yang paling bijak adalah menunggu real count-nya KPU Iya. aja, sudah. Iya. Kalau real count-nya memang kalah ya sudah kalah. Iya. Kalau real count-nya putaran 2 ya mari kita putaran 2. Itu santai aja sebenarnya. Ya begitulah, Cih. Gimana Show 54? Gimana perasaannya? Perasaan seneng lah. Mau digital download ya? Ini udah digital download belum? Belum. Ini kan besok tayang tanggal 28. Oh, 6 hari lagi. Sing April di tahun tanggal berapa? Tanggal 4 rencananya. Rencana tanggal 4 Maret. 4 Maret. 4 Maret. Digital downloadnya beli. Lo bisa lihat Abdul nggak ketawa sama sekali. Kecuali di jokes Anis. Sangat Enggak, saya Anis, itu- berat itu. Saya tuh ketawa loh. Cuman saya itu menikmati, tahu nggak sih? Orang tuh nggak setiap punchline kita harus ketawa. Ada punchline yang kita gitu ekspresi itu. Gitu. Ada yang gitu. Beda-beda lah tipe punchline. Kebetulan si kameramennya ngesorot yang di punchline yang saya lagi menikmati. Pas disebut Anis baru. Begitu di ini satu. Ya gitulah. Iya. Saya ngerokok dulu ya. Nah terus Iya. gimana? 4 Maret ya. Saya insya Allah sih Black Camping. Teman-teman ini masih ada di Physical. Di Shopee Physical kalau teman-teman mau beli Parka Black Camping. Tapi kayaknya tersisa yang ukuran-ukuran gede deh. Iya. Nah Black Camping insya Allah 8 Maret. Oh, ya mungkin kita juga 8 Maret kali, enggak ya? Kemarin tanggal 4. Iya. Ya, tapi mungkin kita akan nanti jadi promonya itu kita di bulan bareng. Oh. Jadi rilis di Maret gitu nanti. 54. Black Camping. Iya. Siapa lagi? Erwin udah belum ya? Erwin juga belum kayaknya. Jadi katanya dari promoin. Hah? Jadi katanya dari promoin. Iya, nggak perlu. Kita aja yang promoin. Iya. Emang. Jadi sekarang lagi beralih ke VOD, video on demand. Kalau kita masih di digital download emang tidak dipromoin. Tidak apa-apa, kita yang promo sendiri. Iya. Tidak masalah. Gua Kan harganya 540.000. Ada Palapa Media gitu. Ya, anjay. Harganya 540.000. 540.000 gue. Mahal banget sih. Diskon 54%. Jadinya 248.500.
Ya 250 lah. 250 lah. 250. Ini belum pajak sama itu. Iya, belum gitu. Berarti hampir sama. Black camping saya juga kayaknya mungkin segitu, saya nggak tahu. Karena PPTJ kan 200. Iya. Tapi saya lagi dilema sih di apa 250 apa 300 gitu. Biar lebih memfilter lagi. Karena materi black camping tuh. Aduh, Ini 440. agak rada-rada sih. Rada-rada ya. Ini sedap ya. Ngeri-ngeri sedap lah, ngeri-ngeri sedap. Iya ya, pada dibeli karena di digital downloadnya ada sebenarnya tapi tidak dipromoin. Nah ini kita promo nih. Ya. Insya Allah. Nanti di update kedua kita promo lagi. Ya. Kalau update kedua udah. Udah. Belum. Wah belum juga. Baru tanggal 2. Ya, deh. Baru tanggal ya. Ya, ntar kita promo lagi deh. Tanggal 3. Oke. Gitu. Ya gitu lah pokoknya. Iya. Udah berapa Gitu menit nih Bang? Baru 30. Oh baru 30. 54 belum kelar tuh, lu ngomongin 54. Gimana perasaan? Lo dong. Gila, Gua turun udah panggung. sering di. Kenapa saya yang ditanya orang bukan Dia saya sebagai yang show? sisi penonton, sisi penonton. Kalau ini mah gue udah sering ditanyain di Hoihi. Oh udah ya? Iya. Senang gue itu senang. Bikinnya dengan segala kerumitannya yang tadinya rencananya tidak akan serumit itu pikiran tapi rumit juga ternyata ininya persiapannya rumit. Tapi hasilnya gue senang. Senang ya? Senang. penonton Kalau- terlihat terhibur gitu. Kalau saya merasa ya waktu nonton full setnya itu saya merasa karena ini perjalanan 54 yang ingin dikompakkan di dalam 1 jam jadinya lompat-lompat. Saya merasa kayak taruhlah Cing Abdel ngomong SMA. Ya kalau nggak salah SMA. SMA lompat langsung di apa? Pesantren apa tuh? Inaba, langsung di Inaba gitu. Kalau seingat-seingat saya, maksudnya lompatnya SMP. iya, lompatnya kejauhan. Nah itu sengaja gue ini sama si Remin sama Dani Beler. Tadi juga pengen itu pengen runut aja gitu. Menurut Dani dan Remin itu beresiko Cing, kata dia gitu. Beresikonya orang akan boring dengerinnya gitu. Lo misalnya waktu itu kata kuncinya adalah setrum dari SMP. Terus gue iniin ke rehab waktu ada setrum di sana gitu. Nah itu emang sengaja gue lahirin di situ dulu, terus udah sampai mana ya? Itu pura-pura lupa emang sengaja Ya tapi abis itu nggak balik lagi. Balik dong, balik. Enggak. Balik. Lo coba ini. Nggak ada cerita zaman SMA lagi. Ada. Nggak ada cerita kuliah. Ada. Lo nggak nonton berarti lo. Kok nggak nonton? Lo nggak nonton, lo harus orang di digital video download. saya ada. Di video saya ada. Kenapa saya Lo nggak nggak nonton? nonton. Ada ada semuanya ada. Itu berbalik kok ke ininya. Balik ke cerita awalnya. Masa sih? Iya. Dia digital download aja. Nah, lo beli digital download. Emang itu menurut kan gue open mic-nya itu per part, Per part dan per menit ya. Mungkin 15 menit, 4 kali gue sama yang ini. Cuman itu gue per part tuh. Persiapan, TK, SMP, SMA kuliah, sama kehidupan zaman sekarang gitu. Itu gue open mic-nya begitu. Ternyata Apa saya yang ada coaching, Yang ada mana? yang saya rasa. Berarti bukan itu contohnya. balik semua, balik. Ada Balik kayak semua. apa karena saya tahu perjalanan Cing Abdel, jadi saya ngerasa kayak nggak lengkap ini. Iya pasti nggak lengkap lah. Itu banyak banget yang akhirnya nggak ke Kayak- kayak SMP nggak Radio SK diceritain nggak? ceritain sedikit. Cuman gue ambil cuplikan gue ketemu sama Ria di Radio SK. Yang Radio SK-nya enggak ya? Radio SK gue siaran nggak. Ah ya itu. Tukang bubur ada nggak? Tukang bubur naik haji. Iya. Ada sedikit. Ah yang gitu-gitu. Makanya saya ngerasa kayak lompat-lompat. Dia tukang tuh bubur ada gak ya? Nggak ada kayaknya deh.
Ada gue. Iya, pokoknya intinya Iya, yang, iya. karena saya tahu, mungkin saya tidak lebih tahu dari Melon, tapi Iya. maksudnya sedikit banyak saya tahu perjalanan Cing Abdel lah. Iya, iya, betul. Karena kita banyak sekali bercerita. Iya. Makanya ketika saya punya referensi yang begitu banyak tentang Cing Abdel, melihat 54 tuh saya merasa kayak lompat-lompatannya Iya, terlalu iya. jauh. Iya, iya. Kalau lompatan itu memang disengaja yang satunya gitu. Dia si Remin kasih contoh komik luar negeri siapa gitu. Coba Cing lihat ini deh. Dia tuh begini nih, ada satu show-nya yang begini. Dia sengaja bikin lupa dulu sama cerita yang di SMP nih, gitu. Lo ceritain juga, toh masih pengalaman hidup lo, gitu kata si Iya, iya. Remin ya, Iya, gitu. iya, iya. Mungkin supaya lebih ya nggak tahu juga. Mungkin gue tidak terlalu smooth melakukan itu karena menurut Comika juga ada tuh. Dia ngerasa gue gampang trigger dengan satu hal yang kayaknya nggak di konsep gitu. Padahal itu hampir semua di konsep Dur. Oh, Comika Media, merasa begitu juga. merasa begitu. Nah, iya betul. Iya. Artinya dirasakan juga sama apa yang saya rasakan ini Iya. sama Gitu kayaknya kayak yang ngomong, aduh sampai mana tuh? Itu emang iya Dur, nunggu penonton karena ada gue siapin nih beat begitu gue sampai mana nih. Nah, ntar kan ada feedback dari penonton. Nah, itu sebenarnya ada yang gue siapin kalau feedbacknya sama seperti yang gue harapin gitu. Oh, ternyata tidak seperti feedback waktu gue open mic gitu. Ya jalan aja udah pakai plan B gitu. kecuali tidak ada di plan semuanya itu, mungkin semuanya ada di plan kecuali yang baju merah ya. Iya. Saya juga nggak tahu itu kenapa dia duduk paling depan ya. Semua Cing dari Radit itu dia nggak ketawa. Tawa sih Dur dia cuman gitu, tawanya beda lah. Ya kayak mungkin dia sedang menikmati. Tidak semua punchline harus hahaha gitu. Dia lagi menikmati. Ya mungkin. Ya, gitu. Mungkin juga ya. Tapi emang orang model begitu taruh di paling depan mengganggu sih. Saya sejujurnya kalau saya di situ, saya pernah di Lampung. Black Camping Lampung. Ada di bagian tengah. Jadi lampu mati memang, tapi kan ada lampu kiri kanan untuk ke panggung. Nah, ambience dari lampu ini itu terangnya di tengah, penonton tengah. Tidak di depan, tapi baris ketiga mungkin. Cewek pakai baju putih dan putih memang dia. Jadi kelihatan sekali dari panggung. Sepanjang saya Black Camping Lampung, tidak satu pun dia senyum. Ketawa, jangankan ketawa, senyum pun enggak. Saya tuh sampai kayak, ya Allah dia kenapa ya? Nah, saya kan memperhatikan terus kan. Maksudnya saya ekor mata lihat, bang nggak ketawa. Pansel ini nggak ketawa, nggak senyum pun nggak. Tapi saya lihat ada laki-laki di sebelahnya ketawa mulu. Kemudian sudah selesai, saya lihat pulang, dia sama laki-laki itulah yang ketawa. Terus saya dalam hati, kayaknya mereka berantem deh. Kayaknya ceweknya mungkin gak suka stand up, diajak nonton stand up yang mungkin ceweknya itu mending kita nonton bioskop deh atau mungkin ya ini saya maksudnya positive thinking aja, maksudnya biar saya nggak terlalu kebebani waktu itu. Saya mungkin merasa kayak mungkin dia dipaksa datang nonton di sini, akhirnya dia bete. Iya mungkin. Karena laki-laki yang di sebelahnya itu ketawa mulu, tapi dia nggak ketawa sama sekali senyum pun enggak. Saya tuh di panggung saya bilang kayak, ya Allah kenapa dia harus duduk di situ sih? Lo kalau nggak suka lo duduk paling pojok sana dah yang gua nggak lihat gitu. Ini depan, pas di depan lagi Allah. Beban. Ya begitulah. Ya begitulah kehidupan ini. Terus gimana? Apa? Editing sudah selesai. Udah. Oh, berarti ini sudah dikasih ke Comika ya? Udah dikasih ke Comika. Tapi ya begitu gue lihat emang di depan terlalu tua menurut gue. Penonton tua itu ngapain sih di depan? Lah, bukannya teman-teman Cing Abdel itu? Iya, maksud gue. Ngapain sih di depan gitu? Iya. Itu teman-teman Cing Abdel ya? Ada teman-teman di atas, ya teman-teman gue tapi umurnya di atas gue gitu. Oh. Ngapain sih lo di depan gitu?
tua-tua gitu. Untung pada ketawa. Mana ada yang bawa bininya tua juga kan. Bini kan gue nggak kenal Ah. gitu. Kalau dianya mah gue kenal gitu. Teh Ria marah nggak? Nggak, Nggak marah. tidak ada yang marah. Dia setuju. Anak Latisa gue tanya juga. Latisa gimana ini? Aman nggak? Aman, karena ada. Ya. Latisa Kakak juga- gue yang agak ini. Kakak gue yang agak kasih besok-besok jangan gini ya gitu. Ada beberapa bagian yang dia highlight besok yang ini. Besok-besok kalau bisa nggak usah bahas yang ini gitu. Ah. Orang Tapi- tua ya. Ya, kalau Latisa aman aja. Latisa aman. Open minded. saya selalu nonton saya mikir, duh, ini Teh Ria. Ih, saya lihat-lihat ke sana Latisa nggak ketawa tuh. Emang menurut lo ada yang akan membuat mereka berdua terusik? Saya nggak tahu, makanya saya tuh tidak tahu bagaimana. Misalkan kayak Cing Abdel cerita, saya kurang tahu, tidak tahu kalimat pastinya, tapi Cing Abdel bilang gini, ke bioskop, ya ngapain lagi kalau di pojok kalau nggak ciuman atau apa itu. Terus saya mikir kayak, ini anaknya dengar loh ini. Saya cuma lihat gini doang. Iya. Jadi kan Latisa jadi paham kan. Ini kenapa Buya itu selalu ngelarang saya nonton bioskop, Nah, harus dia temenin apa iya. gitu-gitu kan. Tapi maksudnya mungkin detailnya Latisa nggak tahu, tapi cerita itu Latisa tahu. Maksudnya gue udah ceritain tokoh-tokoh yang ada di situ nih yang bersinggungan sama masa lalu gue, dia udah tahu semua. Cuma mungkin detailnya ada hiperbolanya yang dia nggak yang nggak tahu, tapi dia tahu kalau itu bercanda lah. Udah tahu kalau itu bercanda. Ria juga udah tahu gitu. Ya gitu. Saya cuman ini Latisa, aduh. Saya gitu-gitu doang. Tapi overall happy lah ya. Senang ngeliat dari awal gue udah seneng, Dur. Maksudnya di awal gue kasih musik-musik, terus ternyata ada respon dari penontonnya, seneng juga ngeliatin pakai live musik. Tidak kecuali yang Bruno Mars sih. Sorry. Emang Kalau lo lihat? Cing Abdel kalau bilang yang lain oke, tapi yang Bruno Mars enggak sih. Emang lo lihat? Nonton saya yang Bruno Mars. Bruno mah. Mars lo belum datang. Ya, bos. Orang Bas, bos. saya dari sore. Iya, lo belum Gimana? ada di situ. Lo belum masuk. Lo masuk gue lihat, Dur. Ya, Lo datang ke situ sama Ya, masuk duduk di situ. Ya Tuhan, saya masuk itu dari zaman Delisa nyanyi ya. Bruno Mars kan setelah Delisa. Iya. Nah sebelum Delisa nyanyi itu saya belum. Itu Oh. ada cewek kan yang nyanyi. Iya. Nah itu saya nggak tahu. Ayu yang sering ciling-ciling show. Oh Ayu yang itu. Nah itu belum. Saya belum masuk memang. Saya masuk tuh Delisa mungkin. Delisa berapa lagu? 2. Lagu kedua mungkin. Lagu keduanya Delisa mungkin. Iya. Sorry, lagu pertama. Lagu keduanya itu Swallow kan. Shallow. Shallow. Lagu pertama apa? Runtuh. Nah, Runtuh saya sudah masuk. Runtuh. Ente-entean gitu. Rungkat itu mah. Iya, rungkat ya. Runtuh sama Shallow. Abis itu baru. Inilah Bruno Mars. Iya, gimana tuh, Del? Gimana dulu? Gimana datang? Capek Ini sih. dia cuplikannya. Saya capek sih lihat Ini dia Bruno cuplikannya. Mars. Saya capek sih lihat Bruno Mars. Tapi lo single lo nggak? Lo tau lagunya nggak? Talking in the Moon kan? Walking Astagfirullah. in the Moon. Bukan dong. Walking in the Moon. When I Was Your Man. Lo nggak tahu sih lagunya ya. Pantesan. When I Was Your Man. Oh, bukan Talking to the Moon itu ya? Kok Talking? Apa sih itu? Talking to the Moon. Talking to Talking Kalau to bulan the bisa ngomong. moon. Ya kita lihat cuplikannya. Gokil tapi pecah Bruno Mars. Ya. Pecah. Dia mau ditambahin sebenarnya, mau bawa selendang langsung jadi Aji Roma. Iya kan? Saya memang udah lihat tuh kayak ini kayaknya dia mau jadi Haji Roma Irama lagi kayaknya. Iya.
Sampai ada gimmick diambil security. Nah itu gua nggak tahu. Dah anjing ada gimmick yang mau nambah sama security nggak boleh kan dia. Iya, Lo lihat gak? iya, lihat lah. Gua kagak tahu itu. Dah kocak gua bilang gitu. Kalau itu karena saya dari samping sini bocoran Bang Rahman mereka saya lihat, Iya. jadi saya tahu gimmicknya. Karena sebelum itu Bang Rahman masuk. Ini nih ke security-nya. Masuk. Gitu. Emang nggak gelap ya di situ ya? Enggak kelihatan. Oh kelihatan. Botak putih begitu gimana? Kelihatan dari situ. Kan karena saya di sisir sini jadi itunya kelihatan sekali. Bang Rahman nih, masuk. Oh, gimmick nih. Iya. Seandainya nggak ada masuk gitu mungkin saya juga kaget mungkin. Iya. Tapi ya gitu, Bruno Mars pecah sih Bruno Mars. Ya. Abis Bruno Mars tuh apa? Sudah ya, langsung Radit. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Abis itu Radit ya, Ya. langsung Radit. Radit tadinya kan nggak mau stand up, MC. MC doang. Semi stand up lah ya. Iya. Ada satu beat yang dia bawa dan yang lucu sekali itu. Ya. Habis itu Bang Panji ya, Zara Petani. Zara Petani. Nah gimana Zara Petani? Zara Petani oke. Cuman ya memang itu beban sih di Zahranya. Maksudnya bagaimanapun saya kurang tahu tapi mungkin ini pertama kali dia manggung di Jakarta, Iya. mungkin ya. Kemudian dengan audiens sebanyak itu juga mungkin dan dia sepanggung setelah Radit lagi jadi beban mungkin dia beban sekali. Jadi kayak saya menyayangkan kayak part yang dia bilang saya boleh nggak bawa materi Blue ya. misalkan. Terus penonton bilang enggak, terus dia jadinya enggak gitu. Harusnya nggak usah tanya afirmasi penonton, bawa aja gitu. Nggak apa-apa gitu. Iya. Misalnya kalau dia balikin, ya kalau walaupun kalian nggak mau saya tetap bawa sih. Iya. Nah gitu jadi lucu kan. Ya, tapi mungkin karena memang Tekanan ya. tekanan. Dan mungkin dia lihat sosoknya Cing Abdel, maksudnya ini show-nya Cing Abdel mungkin yang datang majelis taklim sama Dede semua gitu. Mungkin dia ragu juga gitu. Nah jadi tapi secara garis besar dia bagus. Iya. Dia bagus. Punchline-nya itu punchline belok, bagus. Iya. Lucu lah. Tapi memang kalau itu saya baru pertama kali ke Jakarta dan suruh tampil segitu, tidak mungkin saya bisa sebagus dia juga sih. Kena mental pasti. Tampil setelah Radit loh, Cing. Iya. Dia mau tampil sebelum MC. dia bilang. Ih, gimana sih? Setelah Raditya Dika masalahnya. Jadi Iya. jago sih Zahra Petani. Abis Zahra Petani siapa? Podcast Seminggu. Podcast seminggu. Wah, udahlah itu. Pecah itu dah. Iya. Podcast seminggu. Habis podcast Seminggu, Panji. Pragiwaksono. Biasa aja. Jangan kasih tau gimana tuh? Tapi kalau Bang Panji emang itu jagonya udah. Iya. Oh, gitu. Emang jagonya. Tampil dan main crowd working ya, Iya. istilahnya ya. Memang jago dia, emang udahlah. Energinya ya berasa banget Iya. energinya ya gitu ya. Itu emang keahliannya dia ya. Oke. Habis Bang Panji? Calon Tong Calon Akbar. tuh. Wah, ini lucu sekali sih. Tapi ya. Calon Tong Akbar. Lucu sekali sih berdua itu. Iya. Lebih lucu dari Calon Tong dan Mas Akbar waktu di Banyuwangi. Saya nggak tahu ya. Saya cuma lihat cuplikan doang. Calon Tong sampai marah-marah. Jadi saya pikir kayak kenapa mungkin panas ya. Iya. Memang keadaan. apa Keadaan, segala- ya. Iya. Kadang-kadang. Iya. Tapi Calon Tong Mas Akbar di situ lucu sekali sih. Lucu banget emang. Lucu. Iya. Saya tuh sampai berpikir kayak ini Cing Abdel ini yakin ya dia masih mau tampil. Maksudnya orang udah sepecah-pecah itu loh. Tadi gue mau doa penutup langsung. Udah terlalu lucu orang-orang. Lucu-lucu banget, terlalu banyak. Iya. Festival. Iya, bayangkan Tadi. Radit, Zahra, podcast seminggu. Podcast seminggu 30 menit sendiri nih. 20. 20. 20 menit sendiri. Panji, Calon. untuk Mas Akbar, baru Cing Abdel.
Wow, tapi ya itulah, Cing Abdul memang jago di situ. Maksudnya sudah 5 penampil yang bikin orang ketawa kayak gitu aja, Cing Abdul masih mau tampil loh. Cuman dipuji keberaniannya doang. Kalau saya sih saya pulang ya. Ya udahlah pulang kan. Tapi maksudnya Cing Abdul masih membawa energi yang tidak putus. Iya. Masih oke. Deg-degan tapi itu gue Itu totalnya sejam lebih lah itu. 1,5 jam. Iya, karena saya lihat waktu yang dimonitor itu sudah habis pun, kan itu dia dari 59 dari 90. Oh dari 90 ya, bukan dari 60 ya? Bukan. Dari 90. Oh berarti pas ya. Ya 1 menit 30. Cuman ada satu punchline yang gue lupa bawa dan Menyesal? Menyesal banget gue. Karena kenapa nggak dibawain? Lupa. Harusnya itu Ger. menurut kita ya, menurut ini itu harusnya ger banget. Banget. Di awal, tengah atau belakang? Beat Belakang. Itu? Di belakang? Di belakang. Oh. Keluarga. Lagi ngomongin keluarga meninggal. Oh, berarti murni lupa sih kalau itu. Lupa gue. Itu murni lupa. Karena kalau misalkan Cing Abdul lupanya itu di materi awalan, biasanya karena demam panggung. Ya. Kalau di materi tengah, biasanya karena ngeraba setlist. Tapi kalau di ujung yang lupa, biasanya memang murni lupa udah. Ya. Karena kalau sudah di ujung tuh kan, kita udah menghabiskan banyak kan. Jadi yang di sini biasanya sudah tertata tuh. Oh ya habis ini closing gitu. Sudah tertata di sini. Nah kalau dia hilang dari tataan itu berarti memang murni lupa udah. Iya. Lupa. Itu ada 2 nih gue nih. Itu 1 lupa lupa punchline, sama lagi 1 lupa tempat. Yang lagi ngomongin ke Korea. Ingat gak? Ria suka ke Korea. Oh ya. Nah itu harusnya adanya di depan-depan tuh. Itu harusnya adanya di depan. Oh, di depan sebelum Korea. Iya. Di menit-menit tengah lah kalau nggak salah itu. Punchline-nya ini, Teria ke Korea cari lem ya. Nih. Lem Korea. Terima kasih sudah diapresiasi. Goceng. Terima kasih. Gitu-gitu aja Lem punchline Korea. kita mah. Iya. Nggak usah sok-sok dajal lah apalah, udah yang gitu-gitu aja. Iya. Tapi Jing ketemu Ustadz Halid sama Ustadz Salim loh pas. Iya, akhirnya ada Ustadz Salim di sini. Ustadz Halid. Ustadz Khalid, 2 ustadz favorit saya akhirnya datang ke sini ya. Iya. Menggantikan Ngabro, itulah Cing. Maksudnya saya itu memang sengaja memberikan ruang agar biar ustadz-ustadz yang lebih berkompeten yang datang ke sini. Kalau saya tetap ada di sini kan jadinya Ustadz Khalid sama Ustadz Salim nggak ke sini. Memang segala sesuatu ada hikmah. Kita manusia ya mempelajari hikmah itu, mengambil hikmah. Iya. Bagaimana? Bertemu dengan Ustadz Khalid pasti bawa kambing ya? Iya. Ya, pasti itu. Iya. Bawa dia. Ini bagaimana ngobrolnya? Karena kalau kita sering lihat itu di kamera ya, on cam terus gitu. Ya. Hampir tidak pernah ngelihat dia tertawa. Pernah nggak lo lihat di YouTube dia ketawa? Enggak. Saya pernah. Di mana? Di Sirah Nabawiyah itu. Nah, gue kelewat lah. Gue kelewatnya. Sangat jarang, Dur. Ya, di sini orangnya cair. Iya. Cair ngomongnya ya ketawa aja orang. Ya dibilang, ya kalau lagi nyampein sesuatu masa gue harus cengengesan sih, dibilang gitu. Ya. Tapi kalau di ngobrol-ngobrol ya cair-cair aja gitu. Di Sirah tuh beliau tuh senyum dan ketawa itu bukan di bagian sirahnya tapi menggoda jamaahnya. Ya, Jadi mungkin. jadi misalnya itu gua kelewat mungkin. Iya, di part-part yang misalnya kayak saya kurang tahu pastinya ya, tapi kayak misalkan beliau cerita tentang Hanzalah gitu yang baru menikah, panggilan jihad, belum sempat mandi junub, kemudian ternyata syahid. Beliau dimandikan sama malaikat itu.
Nah itu kemudian beliau menggoda ke jamaah. Antum-antum ini jangankan dipanggil jihad, sholat subuh aja habis nikah. Siapa di sini yang habis nikah besok paginya subuh di masjid? Gak ada yang angkat tangan. Nah, terus dia godain di situ. Nah itu baru malam pertama aja sholat subuhnya nggak di masjid, apalagi panggilan jihad gitu-gitu. Dia suka tuh interaksi yang gitu-gitu itu. Aku jarang lihat. Lucu-lucu. Mungkin gua karena dengernya ini ya. Ya maksudnya tapi lucu alanya Ustadz Khalid ya. Tentu berbeda dengan cara lucunya Ustadz Abdul Somad atau cara lucunya Gus Baha gitu. Yang berbeda. Tapi menyenangkan ya? Iyalah. Menyenangkan lah. Ustadz Salim juga enak didengarnya gitu. Ya. Sebagai seorang host, senang kalau dapat tamu yang kayak gitu loh. Iya. Sedikit aja kita ininya. Sedikit kita bertanya. Penjelasannya bisa panjang. Betul. Terus kita bisa ngambil pertanyaan dari jawabannya gitu. Iya, itu enak, benar. Jadi itu enak gitu, emang nggak kayak tanya jawab jadinya. Iya, nggak kayak wawancara Odi lah pokoknya. Jika Hamdel nggak ada sih waktu Odi jadi bintang tamu. Iya, gue ngeliat di komen-komennya tuh pada marah, lu udah kasih kesempatan kayak gitu ya. nanya segini jawabnya segitu doang gitu. Ya lu panjangin kayak apa kayak ditambahin kayak apa kayak segitu-gitu doang. Oh dia ajalah itu. Emang unik, memang orang yang unik. Orangnya unik ya. Unik, berbeda-beda memang orang-orang. Tapi senang gue ini apa namanya sama Ustadz Khalid sama Ustadz Salim. Berarti berikutnya lagi harus Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat belum. Hanan Ataki Mungkin. Gus Baha coba deh. Nggak mau lah, duh. Enggak, siapa tahu kalau beliau pas di Jakarta. Oh iya. Beliau kan kalau saya tidak salah ya, teman-teman mungkin ada yang lebih tahu. Kalau saya tidak salah dia di Pasuruan kan beliau itu. Iya. Siapa tahu. Siapa tahu lagi di Jakarta ya. Pas lagi di Jakarta. Iya. Gus Baha sih. Tapi saya belum pernah tahu Gus Baha kalau diwawancara nggak pakai bahasa Jawa gimana ya. Iya. Karena makanya saya bersyukur sekali ngerti bahasa Jawa tuh di situ. Saya dengerin Gus Baha tuh enak sekali gitu. Buya Yahya kalau misalkan pas beliau di Jakarta juga. Kalau beliau tuh apa ya? Magelang ya? Apa ya? Jawa Barat ya beliau ya? Hah? Cirebon. Buya Yahya. Oh, Cirebon tuh bahasa Jawa ya? Cirebon itu masih bahasa Jawa Barat. Sunda? Jawa Barat. Tapi kayaknya bahasanya udah lebih banyak ke bahasa Jawa ya? Iya, tapi dia Jawa Barat. Iya, soalnya Buya Yahya itu medok, Iya. bukan medok Sunda, Iya. medoknya medok Jawa. Perbatasan dia. Siapa tahu. Siapa lagi ya? Harus semua ustadz sih harus mampir ke sini. Iya. Ya. Ustadz Adi Hidayat gue udah pernah main pingpong paling tidak. Ya. Paling tidak udah ada interaksi lah gitu. Ustadz Firanda. Ustadz Firanda juga. Ustadz Firanda, Ustadz siapa lagi ya? Ustadz Firanda masih ada ya bercanda-bercandanya mungkin hampir sama Ustadz Khalid ya. Ya. Sama Syafiq, Ustadz Syafiq. Beliau Surabaya kalau nggak salah. Ya, Surabaya apa Jakarta ya? USB. Siapa USB ya? Subhan Wazir. Oh. Ya ada itu. Ya pokoknya Ustadz Felix. Udah dong. Oh sudah ya? Ustadz Felix sudah. Oh saya yang kelewat berarti. Udah kesini nih. Sama kalau saya tuh kalau saya dari dulu tuh yakinnya di situ, maksudnya kayak orang bilang radikal enggak, itu cuman karena di video aja. Aslinya kalau ketemu mah pasti ya nggak pasti sih, maksudnya saya yakinnya sih bakal ketawa-ketawa sama aja kayak kita yang lain gitu. Iya. Dan tak kenal maka kata sayang. Iya, dan ternyata ketemu Ustadz Felix ya betul sama seperti di bayangan saya, memang orangnya santai-santai aja sebenarnya. Cuman memang kadang kan orang kalau di video kan menjelaskan tentang ilmu atau apa kan memang butuh ketegasan, butuh ini gitu-gitu. Memang nggak boleh abu-abu kan, biar umat nggak bingung. Iya. Nah terus
Saya mau bilang apa tadi ya? Mamat kemana? Nggak tahu dah. Hah? Saya nggak tahu juga. Terakhir ketemu kapan lo? Mama terakhir ketemu waktu saya syuting teasernya. Oh, Titik Kumpul. Titik Kumpul 2 minggu lalu. 2 minggu dia. Sekarang Pras lagi di kita Umroh. syuting ini Pras lagi umroh. Titik Kumpul lagi belum ada. Ya gitu-gitulah Cing. Udah berapa menit nih? Ya. Ya udahlah, habis ini kita ngomong apa Ya udah. habis? Yang Habis ini sama ada Ada RB. RB Oh, ada itu. Ya. Rizal Bakri. Firza Monyet. Firza Monyet mau kesini lagi tadi ya kan? Ngapain? Ada promo lagi. Ada promo lagi dia. Orang udah ganti Firza Pangeran. Tapi ada yang nonton gara-gara promo dia Ngabdur. Iya, tapi maksudnya nama dia balikin lagi jadi Firza Monyet gitu. Kita udah ganti Firza Pangeran, udah bagus-bagus kita promoin Firza Pangeran di sini segala macam. Iya. Diganti lagi sama dia jadi Firza Monyet. Katanya anak-anak komunitas bilang nggak cocok. Udah bagus Firza Monyet. Coba kok lu dengerin anak komunitas, yuk ingat anak lu. Anak lu ntar di sekolah, ntar gimana dia temen-temennya godain dia bapaknya nama Monyet, gimana coba? Udah datang belum Ridwannya? Udah. Oke lah teman-teman, terima kasih banyak. Semoga setrika-setrikanya sudah selesai semuanya. Dan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, bahagia selalu, tidak kurang satu apapun. Pokoknya segala apa yang terjadi dalam hidup, dihadapi dengan sabar, dan syukur. Itu dia ilmu-ilmu yang kita bagi hari ini. Luar biasa pokoknya. Nah, saya pamit ya teman-teman. Saya Abdul Arsyad. Saya Abdul Ahrian. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.